Adik semua. Cinani juga nih, sudah ada nih. Gimana kabarnya adik-adik? Mana nih salamnya nih? Selamat pagi semuanya. Terimalah salam dama Soti Hotu. Mana adik-adiknya nih? Suaranya nih. Wah, Citanti sudah ada juga. Mana yang lain? Oh, suaranya nggak ada nih suaranya nih. Lagi di mute kok, karena mau mulai kok. Oke. Kasih jempolnya aja kalau gitu. Selamat pagi. Mana jempolnya? Sip. Soti Hotu. Semuanya. Wah, udah pada mandi belum nih? Udah pada mandi belum nih? Wah, kau udah kasih jempol lagi. Yang sudah mandi kasih jempol lagi. Mana yang sudah mandi? Oke, siapa? Ada berapa anak nih hari ini nih? Kita lihat yang join ada berapa orang ya, Ci ya? Ada 30-an ya, Ci ya? Iya, rame hari ini. Rame sekali. Wah, bagus. Hari ini spesial soalnya, Koko. Hari spesialnya ada apa nih, Ci? Ada suhu hari ini. Susensinya mana? Ya? Nggak ketemu ya terakhir ya, udah lama banget loh. Sekarang baik kita berbuah semuanya. Hari ini kita punya kesempatan bertemu dengan suhu meskipun tetapi secara online. Tapi suhu juga senang sekali loh mau ketemu adik-adik. Ya kan berapa kali suhu waktu ketika kita ketemu juga, mana nih adik-adik? Ya dia bilang ya udah lama kagak ketemu, kangen juga loh suhu dengan adik. Semua adik kangen nggak? Adik kangen suhu nggak? Kasih jempol lagi. Gimana jempolnya? Yang kangen kan? Iya. Tapi nanti duduknya harus yang bagus ya Koko ya. Jangan ada yang tidur-tiduran, ada yang kakinya diangkat ya. Aduh. Ada suhu nanti ya. Jadi semua duduknya yang sopan, duduknya yang rapi. Bajunya juga rapi lah ya. Jangan sambil makan juga ya kalau bisa ya. Tapi sekali cepat ya makan dulu. Jangan nanti sambil suhunya kasih dama desana sambil makan. Nggak bagus itu ya. Nggak bagus. Oke, yuk kita mau mulai ya Koko ya. Semua tangannya boleh beranjali, duduknya yang rapi, kakinya boleh duduk yang rapi dulu. Ayo, yang Eleanor sama dedeknya, ayo duduk yang rapi. Jangan loncat-loncat lagi. Ayo, siapa itu nama dedeknya? Eleanor. Bilang dedeknya duduk yang rapi dulu, sayang. Oke, sip. Mulai dengan lagu pendupaan. Oke. Mulai mengalir
Adik-adik, posisi kakinya kita bertubuh lutut, tangan anjali dengan membacakan nama kerajaan bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagava. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sangham namami. Sangham namami.
Setelah kita bersama-sama membaca parita-parita suci, marilah kita melaksanakan metta bawana dengan sebaik-baiknya. Meditasi dimulai. Adik-adik, badannya ditegakkan, kakinya bersila, tangannya ditaruh di atas pangkuan, matanya dipejamkan. Kita meditasi dulu ya. Iya, Cien Yen sudah ada. Iya, Suaranya. halo semuanya. Halo. Buat yang baru join, kita mau ngucapin dulu nih ya, Koko ya. Kayaknya masih ada yang baru join semuanya. Kita, ya. Soti Hotu semuanya. Nah, semoga kabarnya baik dan sehat selalu dan semangat selalu ya, Koko ya. Ya.
tangannya ya. Coba tangannya lambai-lambai dulu ya. Semangat, hari ini kita kedatangan tamu ya, Koko ya. Oh. Kita ada Suhu hari ini. Ya, hari ini Suhu mau suhu yang sudah biasa datang ke wihara, Koko. Favorit kita ya. Iya, tapi hari ini juga bersedia untuk hadir di kebaktian online. Hebat. Iya, jadi Suhunya masih ingat sama kita nih, mau join sama kita. Jadi kita ingetin lagi ya, Koko ya. Nanti kalau ada Suhu, pas Suhu masuk, sikap duduknya harus baik dan sopan. Boleh nggak lari-larian, Koko? Nggak boleh dong. Iya, nanti ada yang lari-lari duduknya. Nanti duduknya ada yang kakinya ke atas, ada yang goyang-goyang. Ya, jadi sikapnya harus baik dan sopan. Iya, seperti kayak kita waktu di wihara, kebaktian wihara ya, Ci ya. Iya, betul. Duduknya rapi dan sopan ya. Yuk kita mau have fun dulu nih, Koko. Kita mau nyanyi-nyanyi dulu, semangat-semangat dulu kita. Oke. Hari ini kita mau nyanyi lagu apa ya? Pass It On ya, kalau nggak salah ya. Coba hari ini kita mau nyanyi lagu yang pertama, Pass It On kok. Kalau ada kabar baik, kita harus bagi-bagi. Ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Nyanyi sama-sama di rumah juga.
cukup semangat nih, pass it on. Yuk kita Oke, lanjut, sekarang kita kasih lagu salam-salam yang buat kedua. teman-teman kita. Ya, kita lagu yang kedua, Love and Peace to You, Koko. Oke. Kita kasih Kita mulai cinta lagu buat Love teman-teman and semua. Peace to You. Oke, silakan Cici. Yuk, Love and Peace to You. Are you ready, children? Let's work together. Good morning to all of you. We are the two kids. How do you do? Laughing with you, peace be with you. You just blessings from my mommy too. Mommy says thank you. Mama's ready. Good morning to all of you. We are the two kids. How do you do? Laughing with you, peace be with you. You just blessings from my mommy too. Goody goody. Now let's share a blessing with your grandma. Good morning to all of you. We are the two kids. How do you do? Laughing with you, peace be with you. You just blessings from my grandma too. Now share these living thoughts and blessings with all living beings in the universe. Iya. Udah nyanyi lagu kedua. Kedua, ketiga, Koko. Kita mau nyanyi lagu Kasih Buddha, lagu ketiga. Maaf ya, agak-agak lag ya. Mungkin karena pesertanya udah banyak nih hari ini. Wah, Iya. hebat, banyak suara. 50 Ya. kok, 50. 50. Oke, kita Iya. nyanyi lagu yang ketiga. Iya, Kasih Buddha. Kasih Buddha. Yuk. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Luasnya
Udahlah. Ya, sekarang Lagunya kita semangat-semangat hari ini nih Koko ya, karena kita mau nyambut suhu hari ini. Oke, lanjut lagu terakhir Koko sebelum kita mau menyambut suhu. Lagu terakhir Siddhartha. Ya, Siddhartha Taught Me the Middle Way. Oke. Oke. Asik kan lagunya ya. Asik ya lagunya. Udah 4 lagu nih kita nyanyi sama-sama ya. Nah, sekarang udah waktunya nih kita masuk ke acara yang kita tunggu-tunggu. Apa, Ci? Kita mau menyambut suhu dulu, Koko. Ada suhu sudah datang semuanya, tangannya beranjali dulu. Ayo posisinya coba kita lihat dulu nih posisi duduknya seperti apa. Iya, sudah rapi belum? Tangannya beranjali, suhu sudah ada di sana. Suhunya sudah kelihatan. Halo suhu. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Boleh kita langsung serahkan ke suhu atau gimana, Koko? Langsung aja kasih ke suhu ya. Ya, kita beranjali dulu untuk suhu, kita menyambut suhu dulu semuanya. Selamat datang suhu, semoga suhu sehat ya suhu ya. Terima kasih, sehat. Iya, semuanya sehat. Adik-adik juga sehat nih, dari pagi udah on time nih hari ini. Dengar ada suhu mau join sama kita. Rekor hari ini.
Oke. Iya. Duduknya yang rapi dulu ya semuanya ya. Duduknya yang rapi, jangan ada yang tidur-tiduran lagi ya Cici ya sama Koko ya. Iya. Iya. Ada yang kabur-kabur nih. Ayo duduk. Ayo duduknya yang rapi semuanya. Kakinya boleh dirangkap. Ayo Max sama Kaylee duduk yang rapi. Ayo kita lihat dulu nih. Sudah join banyak nih. Suhu. Ayo silakan. Oke Suhu, silakan Suhu. Ya, terima kasih. Salam sehat semua ya, Koko, Cici, Dede. Kita beranjali dulu sama-sama, kita puja nama guru kita, Sakyamuni Buddha. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, adik-adik semua, terus Bapak, Ibu, emak Bapak juga kayaknya ada yang ikutan juga nih, saya lihat ya. Ada beberapa Suhu. Asik. Kelihatannya udah kangen banget ya, pengen sekolah ketemu manusia-manusia ya, ketemu orang. Ada yang pengen ketemu temennya, ada yang pengen ketemu gurunya, ada yang pengen ketemu mungkin sama bangku belajarnya, atau mungkin ada yang pengen ketemu sama baju seragamnya, yang dicolek-colek sama temennya. Dicoret-coret, tangannya dicubit-cubit. Ada kerinduan-kerinduan tersendiri. Kalau sekarang belajar online itu, ternyata tidak sama enaknya, tidak semenyenangkan kalau kita belajar di sekolah. Kalau dulu, waktu sekolah, pengennya libur terus. Susah bangun pagi mungkin, kalau nggak susah mandi, terlambat terus ke sekolahan. Sekarang kita semua belajar online di rumah, mulai muncul kerinduan-kerinduan untuk belajar di sekolah, ketemu teman-teman, kayak gitu. Nah, hari ini Su ingin membahas tentang bicara pada saat yang tepat. Tapi sebelum kita masuk ke topik bicara pada saat yang tepat, Su mau kasih kalian nonton satu video, satu film dulu. Silakan Koko Cici, disetel filmnya. Yang versi Mandarin dulu ya, Su ya? Iya. Ini ceritanya ada papa, mama, dulu. Ini adalah cerita tentang satu keluarga seperti kalian ya, yang belajar di rumah. Jadi walaupun pemain-pemainnya ini Koko Cici yang benar-benar sudah Koko Cici ya, bukan seumuran kalian, tapi kira-kira tema yang diangkat adalah seusia kalian. Jadi ada Koko yang paling besar, yang kedua adalah Cici, dan yang ketiga adalah adik laki-laki. Ceritanya mereka sedang belajar di rumah, kemudian papanya nggak ada di rumah. Terus berantem ceritanya. Nah, udah berantem, terus ada papanya yang menengahi. Nah, mungkin ini kisah-kisah atau cerita-cerita nyata yang kalian alami sendiri juga di rumah. Jadi nanti yang bisa Mandarin, didengerin, ngomongnya ngomong apa. Kalau yang nggak bisa Mandarin, coba lihat mukanya, ekspresi mukanya, gerakan tubuhnya. Sama nggak sama kalian kayak gitu ya? Lanjut, Clay. Nanti Suhu kasih kode aja ya, Su ya, kalau mau translate atau apa ya, Su ya. Oke. Ya, jadi ceritanya ini adik yang laki-laki yang pakai topi ini lagi belajar menghitung. Berarti kalau lagi belajar menghitung, itu mungkin sekitar 1 SD atau 2 SD. Nah, cicinya ini ada di kelas yang lebih tinggi. Dia lagi bikin PR menggambar. Jadi adiknya, Koko satu lagi yang paling besar itu sedang nonton TV. Jadi adiknya ini mau belajar menghitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi setelah angka 10, adiknya ini nggak tahu gimana cara bacanya. Jadi dia nanya nih sama cicinya, Cece, katanya, ini gimana cara menghitungnya? Cece-nya terus jawab, ini kan gampang. Kalau ada angka satunya kembar, itu bacanya sei, dia bilang gitu. Tambahnya 10 ya, sei, seer, sesan gitu. Udah deh, kamu belajar sendiri, kata cicinya. Ini kan gampang. Lanjut. Lanjut, Cici. Wah, Cici. Iya, jadi cerita yang tadi adalah adiknya belajar nih baca. Sesan, seer, sesan, sese. 12, 13, 14. Terus cicinya lihat nih. Ini adik saya lagi belajar kayaknya cukup perlu bantuan gitu kan. Jadi dia bilang sama adiknya, Titi, katanya. Dek, tuh liatin Koko tuh. Lagi nonton kayaknya nyantai-nyantai. Nah kira-kira Kokonya lagi ngapain nih? Lihat baju seragamnya kayak gini.
kokonya ini hobi main bola. Jadi dia pakai baju seragam bola, dia nonton orang lagi lomba, lagi tanding bola, lagi pisai. Jadi dia bilang, masuk, gol, masuk, kayak gitu ya, tapi pakai Mandarin. Terus adeknya lihat, kokonya ini memang lagi nonton doang. Jadi akhirnya, karena disuruh sama cicinya buat tanya sama kokonya, mulailah dia nanya sama kokonya. Coba kalian lihat ekspresi muka kokonya ya, waktu ditanya. Terus, tadi kan cicinya waktu jelasin suaranya lebih santai. Kalau kokonya kelihatannya lebih galak gitu. Yuk kita lanjutin. Iya, jadi kelihatan ya sama kita ya, bahwa Koko, Cici, sama Dede akhirnya berantem gara-gara urusan belajar. Kenapa bisa berantem? Karena tadi Kokonya itu jelasinnya buru-buru, udah buru-buru, terus Dedenya nggak ngerti. Dedenya berusaha dengerin, berusaha jawab, tapi ternyata nggak sesuai dengan harapan si Koko, karena Kokonya ini tetap mau nonton bola buru-buru. Jadi Kokonya ada keluar satu kata, bodoh lu, hanpen nah. Adanya langsung marah. Kok kamu ngatain aku bodoh? Dia bilang gitu. Terus kamu sendiri ulangan selalu jelek, nggak pernah dapat nilai bagus, kamu juga bukannya bodoh, kata adenya nih ke Kokonya. Kokonya balas lagi. Balas-balasan berdua, cicinya denger. Terus akhirnya ngomong, kamu kok ngomong kasar sih sama Dede? Dia bilang gitu. Terus, kamu jangan ngomong kasar, dia kan cuma mau belajar menghitung. Kenapa kamu harus ngomongnya kasar? Terus Kokonya jawab, udah kamu lagi gambar-gambar aja, jangan ikut campur. Terus dia bilang, kamu juga kalau ngegambar tenang-tenang, diem-diem gitu. Masa ngegambar ikutan ribut? Coba lu lihat rambut yang kamu dalam gambar kamu. Rambut orang itu warnanya hitam. Kenapa rambutnya tuh warnanya biru? Dia bilang gitu. Kamu juga bodoh, dia bilang gitu. Kata Kokonya nih ke Dedenya. Akhirnya mulai deh ribut bertiga, 2 lawan 1 sampai akhirnya papanya itu datang. Nah kita lihat di sini ya, gimana papanya itu menengahi keributan-keributan dalam keluarga dia sendiri. Lanjut. Oke, filmnya sudah selesai. Jadi tadi sudah ribut-ribut berantem itu papanya datang kan? Nah, papanya datang ceritanya seperti kita di rumah ya. Begitu papa atau mama datang langsung anak-anak sibuk ngadu. Nah, terus papanya tapi lebih bijaksana. Jadi papanya duduk terus tanya, "Oke, Koko, Keke, Cie-cie, Titi. Koko, Cici, Dede, siapa yang mau cerita duluan?" Nah, si cicinya bilang, udah saya cerita duluan. Ceritalah dia tentang Kokonya ini yang ngomong kasar, kemudian juga nggak sabaran gitu. Galak sama adiknya, gara-gara mau belajar ngitung. Nah, kemudian setelah cicinya ini cerita, terus papanya tanya kepada Kokonya. Kokonya kan tetap membela diri lah ya, tapi kok papanya balikin lagi. Tanya Kokonya nih, seumpama Koko, kalau ada orang yang ngatain kamu bodoh, gambar kamu jelek, apa yang akan kamu lakukan? Terus Kokonya jawab, saya akan marahin dia, saya akan balas dia, pokoknya saya akan melakukan balas kejahatan dengan kejahatan lah, intinya seperti itu. Kalau dia maki, ya saya maki, kalau dia ngomel, saya omelin lagi. Terus papanya jawab, tuh lihat, kamu aja kalau dimarahin orang, kamu akan bales gitu intinya. Nah sekarang kalau adik kamu, dua-duanya kamu katakan bodoh, dikatakan gambarnya jelek, wajar nggak kalau mereka itu marah? Terus Kokonya baru sadar ya kalau itu nggak bagus. Jadi kesimpulannya, papanya jawab seperti ini. Kita ini satu keluarga, jadi sebaiknya so hao hua, bicaralah yang baik-baik, jangan bicara yang jelek-jelek. Nah setelah itu Kokonya sadar, kemudian Kokonya langsung bilang, Tue Puci, maaf, sorry. Begitu Kokonya bilang sorry, bilang Tue Puci, Cie-cie langsung jawab, saya juga salah, saya juga Tue Puci, saya juga minta maaf. Kemudian karena Koko cicinya minta maaf, Dedenya ikutan juga bilang minta maaf juga. Kemudian akhirnya terus papanya bilang, kita ini satu keluarga, jadi kalau bicara harus yang baik-baik, yang indah-indah. Mulai sekarang kita coba memikirkan satu atau beberapa kalimat atau beberapa kata yang baik-baik tentang keluarga kita. Nah, terus Kokonya jawab, cicinya itu yang baik-baik. Terus papanya bilang yang baik-baik. Kayak contoh ya, si Dedenya itu bilang, Cici itu cantik seperti princess. Jadi cicinya senang terus ketawa. Terus Kokonya itu hempang. Kokonya itu hebat. Terus papanya itu luar biasa, karena papanya itu bisa masak telur sambil dilempar-lempar ke atas begitu. Jadi akhirnya satu keluarga akur lagi. Nah, di situ papanya bilang bahwa kalau kita bicara yang baik-baik, so hao hua, bicara yang baik-baik, maka seluruh dunia, seluruh orang, seluruh lingkungan kita semuanya akan menjadi
ramah, menjadi happy, menjadi baik-baik. Nah, di sini saya akan ingin mengajak kalian semua bertekad untuk memikirkan satu kalimat yang baik setiap hari buat papa, buat mama, buat dede, termasuk untuk diri sendiri. Jadi kalau kita mau menjadi anak yang baik luar dalam ya, karena ada orang yang baik, mulutnya doang baik, mulutnya doang baik, tapi karena pikirannya tidak baik, pikirannya masih negatif terhadap orang lain, munafik lah ya, tidak apa adanya, maka dia pun disebut bukan anak yang baik. Jadi sekarang saya ingin mengajak adik-adik sekolah minggu benar-benar menjadi anak yang baik luar dalam. Artinya secara jasmani memang kelihatannya baik, dan secara hati juga baik. Jadi kalian punya PR di rumah, yang papa mamanya ikut ya, kita belajar sama-sama, setiap hari coba satu orang, misalkan satu dede ya, misalkan namanya siapa nih? Namanya misalkan cari di sini Sherry misalkan. Sherry punya cici satu, punya koko satu, papa dengan mama. Jadi di rumah ada 4 orang plus mama, misalkan sama mbak juga. Jadi Sherry punya tugas setiap hari mengucapkan satu kata yang baik untuk papa, satu kalimat atau kata yang baik untuk mama, untuk mbak, buat koko sama buat cici atau buat keluarga yang lain. Demikian juga dengan misalkan dengan siapa di sini? Dengan Fernando misalkan ya, dengan Jason Liu juga. Jadi kita punya PR, demikian juga Suhu di sini juga punya PR, setiap hari kita harus memikirkan hal-hal positif, hal-hal yang baik, supaya kita bisa berpikiran yang baik dan kemudian menjadi bahagia. Nah, setelah itu, kalau kita bisa satu keluarga semuanya ngomong yang baik-baik, bicara yang baik-baik, maka otomatis nanti kalau di rumah kalian lagi belajar bersama, atau lagi makan bareng, atau lagi main bareng, keributan-keributan dalam rumah bisa dihindari, atau mungkin lebih sedikit. Kalau bisa malah nggak berantem pagi, siang, malam, akur. Karena kita adalah, ingat baik-baik, kita adalah satu keluarga. Nah, di sini Su ambil dari Sutta Sang Buddha ya, dari Buddha. Bahwa Sang Buddha bilang, kita itu kalau bicara itu harus benar atau harus tepat. Benar dalam artian tidak berbohong. Kalau dia cantik, harus bilang cantik. Kalau dia jelek, gimana Suhu? Atau kalau dia bodoh, gimana Suhu? Pada dasarnya tidak ada satu anak pun yang jelek, tidak ada satu anak pun yang bodoh. Yang ada itu apa? Yang ada adalah dibandingkan. Karena satu kelas semuanya pinter-pinter, maka akan muncul anak yang bodoh. Jadi yang harus kita rubah adalah dia tidak bodoh, tapi dia kurang bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Jadi positif terus. Misalkan lagi, Suhu dia jelek, hidungnya pesek. Bukan karena hidungnya pesek, karena hidung pesek nggak bisa dirubah. Dia adalah genetik, turunan dari papa mama. Begitu saya bilang misalkan, Cici Yen hidungnya pesek, jelek. Nanti papa mamanya tersinggung. Kalau papa mamanya tersinggung, didatengin di Bogor, kemudian dimarah-marahin karena ngatain Cici Yen itu pesek. Jadi kita nggak boleh bilang pesek. Yang saya boleh bilang adalah Cici Yen hidungnya adalah hidung orang Asia, hidung orang yang cantik di mata orang Asia. Jadi selalu positif kayak gitu. Kemudian misalkan ketemu orang yang pendek, kamu pendek, kamu boncel, kamu pendek. Nah itu namanya menghina. Kalau kita menghina orang lain, maka akibat karmanya adalah lahir lagi dengan badan, terlahir dengan badan yang pendek, boncel. Nah, kita kan nggak mau dong ada karma buruk seperti itu. Jadi jangan mengatakan orang itu pendek, tapi kita bilang, kamu badannya kan kurang tinggi. Jadi saya boleh kasih saran nggak? Kamu harus banyak loncat-loncat, misalkan main basket, badminton, atau berenang. Supaya badan kamu meninggi, atau kamu cari ahli-ahli tulang, ortopedia, supaya kamu ada latihan exercise, badan kamu akan lebih tinggi. Kemudian misalkan lagi bilang, Suhu, giginya si Anthony itu bolong-bolong, jelek, tonggos misalkan gitu. Nggak boleh bilang giginya tonggos, kita harus bilangnya, Anthony, kalau kamu punya waktu, kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi untuk memperindah gigi kamu. Memperindah. Karena gigi itu tidak ada yang jelek, karena memang
Kesalahannya Anthony mungkin. Waktu kecil, kalau sudah minum susu yang manis-manis atau makan coklat, nggak mau gosok gigi. Jadi setelah masuk kelas 2, 3, 4, 5, giginya jelek, hitam-hitam, kemudian bolong-bolong, dan sepotong-sepotong giginya, tonggos lah istilahnya. Jadi, pembelajaran hari ini adalah kita berpikir sekreatif mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa mengatakan hal-hal indah tentang orang lain, tapi tidak berbohong, apa adanya, dan tulus. Itu yang paling penting. Kemudian kalimat yang kita ucapkan selain benar dan atau tepat juga harus bermanfaat. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang indah, tapi semuanya adalah halusinasi, nggak ada manfaatnya. Akhirnya menghabiskan waktu berhalusinasi sampai akhirnya jam 6 sore. Kemudian PR nggak bikin, ulangan nggak belajar, akhirnya besok ulangan dapat nilai jelek. Jadi tetap kita mengucapkan kata-kata itu bermanfaat. Pada saat cerita sama teman, kita pun harus mengucapkan kalimat yang bermanfaat. Kalau seumpama sudah tidak ada obrolan lagi, nggak usah mencari-cari obrolan. Tetap kita lari ke hal-hal yang bermanfaat, misalkan baca buku, atau mungkin juga sembahyang, meditasi, atau mungkin juga nolongin orang tua, atau mungkin nolongin mama di dapur, atau mungkin nyepel kamar, nyapu kamar. Tetap pokoknya harus bermanfaat. Nah, yang ketiga adalah kata-kata yang sebaiknya disukai atau bisa diterima oleh orang lain. Jadi jangan sampai kita mengucapkan kalimat kayak tadi, film tadi ya, bodoh, jelek, hanpena, haucowa. Itu kalimat yang membuat kita itu jadi kesel. Selain kita jadi kesel, orang yang mendengar juga tambah marah, tambah tidak senang hati. Kemudian kata-kata yang tepat itu diucapkan harus tepat waktunya. Misalkan contoh nih si John Lee lagi nangis nih. Terus Suhu bilang, cengeng lu, cengeng. Sebetulnya memang John Lee, maaf ya John Lee ya, Suhu cuma ngomong ambil contoh. Memang pada dasarnya misalkan John Lee itu cengeng, kemudian Suhu bilang dia cengeng. Tapi karena hari itu kondisinya John Lee lagi down, perasaannya lagi down banget, jadi pada saat Suhu bilang, kamu cengeng ya John Lee, nadanya biasa. Tapi bagi John Lee adalah satu penghinaan. Kemudian John Lee nggak mau lagi datang sekolah minggu, karena Suhunya menyinggung perasaan John Lee. Jadi pada saat Suhu bilang cengeng, itu karena nggak tepat waktu, itu berarti Suhu tidak bijaksana. Jadi yang keempat, bahwa kita harus mengucapkan kata-kata yang tepat waktu, itu membutuhkan kebijaksanaan. Jadi seumpama kita sebagai teman atau sebagai anak di rumah atau sebagai sahabat, kira-kira kurang bisa mengetahui kapan waktu yang tepat untuk bicara, kapan waktu yang tepat untuk diam, sebaiknya kita banyak bertanya sama orang tua. Mah, kalau kondisinya seperti ini, enak nggak jawabnya seperti ini? Terus lihat orang tua, atau lihat cici koko, atau lihat orang-orang dewasa. Kalau mereka menghadapi satu masalah di rumah, terus kemudian ada orang jawab ngomong seperti ini, jawabannya seperti apa? Kita belajar dari orang dewasa. Kita namanya modeling orang tua. Manfaatnya apa? Supaya kita bisa belajar mengekspresikan kalimat pada waktu yang tepat. Karena banyak sekali anak-anak yang mengucapkan kalimat tidak tepat waktu. Contoh ya, contoh Suhu sendiri mengalami. Pada masa COVID bulan Maret, awal-awal Maret itu, semua pembelajaran dimulai dari rumah. Kebetulan ada anak-anak yang terdampar di Wajrabodi nih, di Wihara Wajrabodi Bogor, dan nggak bisa pulang ke rumahnya. Rumahnya di luar kota. Akhirnya mau nggak mau stay di Wihara sampai hari ini. Dia anak tunggal, cuma satu, perempuan, kemudian SMP 3. Kemudian karena sekarang banyak anak-anak ABG di Wihara nih, muncullah istilah julid. Suhu bingung tuh, apa itu julid? Ternyata julid itu tukang gosip katanya. Nggak tahu bener, nggak tahu enggak ada ya. Nah, sekali waktu setelah bulan 4 atau bulan 5, setelah sering dengan kata julid nih, kami ini orang dewasa bukan sedang menggosip. Kadang-kadang mungkin kami ini orang dewasa suka bilang ke anak-anak, jangan gosip. Gosip itu berarti membicarakan keburukan orang lain, atau membicarakan tentang orang lain, tapi tidak ada insight-nya, tidak ada pembelajaran di belakangnya. Itu jangan. Tapi kalau ada pembelajaran di belakangnya, mengambil hikmah dari semua cerita, pembelajaran hidup, itu ya masih diperbolehkan. Dan selama bicara atau membicarakan keburukan orang lain tersebut, jangan berdasarkan hati yang iri, berdasarkan kebencian, berdasarkan iri hati, atau berdasarkan kemarahan. Karena kalau kita bicara orang lain, kalau kita membicarakan orang lain karena kemarahan, iri hati, atau kebencian, tanpa ada pembelajarannya, itu berarti kita
akan membuat karma buruk baru dalam ucapan. Nah, hari itu saya sedang bicara dengan orang tua anak ini nih, ngobrolin wihara lah, ngobrolin manusia-manusia, orang-orang yang datang ke wihara. Tiba-tiba dia komen, ih suhu julid, suhu julid, suhu julid. Saya masih manusia biasa, saya langsung darah tinggi, tapi darah saya cuma sampai ke leher. Kemudian saya bilang ke diri sendiri, kalau saya marah pada anak ini, yang ada adalah hubungan saya dengan anak ini memburuk, kemudian dia mungkin besok-besok ketemu saya langsung buang muka. Berarti dia bikin karma buruk yang lebih berat lagi, selain ngatain sungai julid. Terus saya pikir-pikir lagi, ngapain saya marah dengan kata-kata julid? Walaupun sebetulnya saya sedang tidak gosip gitu kan. Terus saya pikir-pikir lagi, pemikiran ketiga adalah, kalau sekarang saya tidak mengajarkan anak ini tentang konsep julid, atau konsep bicara atau merespon pada saat yang tepat, anak ini sampai kapanpun tidak akan pernah tahu bagaimana cara berbicara dengan orang dewasa. Akhirnya saya mengambil kesimpulan dari pemikiran saya yang cepat itu, saya harus mengajarkan anak remaja ini. Kemudian saya langsung lihat ke dia, kemudian saya bilang, misalkan namanya Yen, suhu sudah dewasa, papa mama juga sudah gede, udah dewasa, bukan lagi anak kecil. Nah, kami ini sedang bicara serius, Yen tuh anak kecil. Jadi kalau orang tua sedang bicara serius, tolong Yen jangan ikut nimbrung. Kalau mau nimbrung, tanya dulu, boleh nggak saya nimbrung? Minta izin. Itu namanya adalah anak kecil adalah anak sekolah yang tahu etika. Tapi terus dia langsung menganggukkan kepalanya, artinya dia paham. Sejak itu saya nggak pernah dengar lagi dia bilang, suhu julid, atau mama julid, papa julid. Maklum ya, saya pikir anak tunggal jadinya sering mengatakan tidak tahu aturan, tidak paham tentang etika, karena tunggal akhirnya mengatain orang tua itu julid. Nah, di sini kita belajar bahwa bicara pada saat yang tepat itu membutuhkan kebijaksanaan. Selain membutuhkan kebijaksanaan, butuh role model, butuh tokoh, butuh orang yang bisa diambil contohnya. Jadi kalau seumpama sekolah minggu hari ini ada orang tua, mohon tolong orang tua menjadi role model bagi anak-anak kalian, dan anak-anak PR dari suhu jangan lupa tiap hari belajar untuk menyebut kalimat atau kata yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu yang bisa Suhu sampaikan hari ini ya, 10.41. Gimana, Cici Yen? Lanjut dengan film? Video yang kedua ya, Suhu ya? Boleh ya? Masih ada waktu? Boleh video yang kedua. Nah, ya, Cici Tanti. Kita nonton dulu ya, penutup dari Suhu ya. Apa akibat karma baiknya yang diperoleh dari orang yang bicara atau tindakannya baik dan orang yang jujur? Mari. Orang jujur ya. Jujur ternyata ada hadiahnya. Jadi harus jujur. Nah, kesimpulan dari cerita ini apa? Bicara harus jujur. Bicara harus tepat pada waktunya. Karena kalau tidak tepat pada waktunya disebutnya ntar musyawadah, berbohong, atau berdusta. Yang rugi kita juga. Bukan niat kita berdusta atau berbohong, tapi karena tidak tepat waktunya. Misalkan mamanya lagi goreng kerupuk, lagi goreng tahu, terus kita ngomong sama mama. Akibatnya mamanya jadi marah. Padahal bukan salah kita, kan kita mau cerita doang sama mama, kenapa mama marah? Karena tadi, tidak tepat pada waktunya. Mama lagi sibuk, kita sibuk ngerecokin mama, jadi mamanya marah. Jadi kalau kita mau hidupnya bahagia, jujur, bicara tepat pada waktunya, bicaranya sesuai dengan kenyataan. Kayak contoh tadi ya, kan pernah, bodoh kamu. Kenyataannya kan nggak bodoh, cuma sedang belajar menghitung. Nanti cangta lo iho, besar nanti kan udah pintar lagi menghitung. Waktu kecil kan susah ngitungnya. Jadi bicaralah sesuai dengan kenyataan, bicara harus yang lembut, bicara membawa manfaat, kemudian bicara itu harus berdasarkan atau cetananya, motivasinya adalah cinta kasih, seperti itu. Itu yang bisa Su sampaikan ya hari ini. Kemudian di belakang Su ini ada 3 rupang. Ini adalah altar di Wihara Wajrabu di tempat Su tinggal. Yang tengah adalah Sakyamuni Buddha. Nah, tangannya sedang begini. Ini altar yang biasa ya. Dia mudranya seperti ini. Sedangkan di sebelah kanan mana ya? Sebelah kanan kalian adalah Baisaja Guru. Berarti di Suhu ada di sebelah kiri Suhu. Itu adalah Baisaja Guru. Baisaja Guru ini adalah Buddha pengobatan. Sedangkan di sebelah kanan Suhu, di sebelah kanan Suhu ini adalah Buddha Amitabha. Mukanya sama karena punya 32 tanda
manusia sempurna. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah mudranya, gerakan tangannya, sama barang-barang yang dibawanya. Kalau Bayi Saja Guru biasanya bawa pagoda atau bawa pata isinya obat. Jadi kalau minta sehat, kita biasanya baca Namo Bayi Saja Guru. Kalau kita mau lahir lagi di Sukawati, ikut dengan Amitabha atau Amitabha Buddha, maka yang dipuja adalah Buddha Amitabha yang ada di sebelah kanan Suhu ini. Kayak gitu. Oke Cici, saya balikan ke Cici. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan Suhu. Oke, Terima kasih, Suhu. terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Suhu. Hari ini kita Adik-adik. belajar. Iya, akhirnya pelajaran kita minggu-minggu yang lalu disempurnakan oleh Suhu nih. Minggu-minggu lalu juga kita belajar tentang jujur, berbicara pada saat yang tepat, juga harus merespon pada saat yang tepat ya tadi Suhu ya. Ya. Harus jujur, terus kita juga tahu di sini mungkin mama papanya juga ada mendampingi. Tadi juga ada pesan-pesan juga dari Suhu juga. Terima kasih banyak Suhu atas waktunya. Kami semua Cici dan Koko dari Sekolah Minggu Rapid Dharma Sukha mengucapkan banyak terima kasih, dan kita semua bersikap anjali. Yuk kita mau memohon blessing dari Suhu. Kita mohon ya, kita mau minta blessing dari Suhu. Ya, semuanya. Baca doa. Suhu baca, kita semua anjali ya. Suhu baca doa, kemudian doa yang Suhu baca adalah kepada Buddha Bayi Saja Guru yang ada di sebelah kiri Suhu ini. Tahu ya yang mana ya sebelah kiri Suhu? Kanan kiri. Nah, yang itu. Nah, yang itu. Yang mana tuh? Yang itu yang sebelah kiri Suhu. Sebelah kanan kalian berarti. Beliau punya 12 tekad. Buddha Bayi Saja Guru ini, salah satu tekadnya adalah kalau ada orang yang sakit, orang yang mau usia panjang, orang yang jelek mau jadi bagus, mukanya rupawan, mukanya bisa memuja kepada Buddha Bayi Saja Guru ini. Karena kita sama-sama beranjali, sukan baca mantra. Semoga kalian diberkahi oleh Buddha Bayi Saja atau Yausufo. Namo Xiao Ziyan Shou Yao Shifo. Namo Xiao Ziyan Shou Yao Shifo. Namo Xiao Ziyan Shou Yao Shifo. Namo Bo Jia Fa Ti Bi Sa Shi Ju Liu Bi Liu Li Bo La Shi Ye Dan Da Jie Do Ye Bo La Ho Ti San Miao San Bu To Ye Dan Ci Ta An Bi Sa Shi Bi Sa Shi Bi Sa Shi San Mu Jie Di Sua Ho Namo Bo Jia Fa Ti Bi Sa Shi Ju Liu Bi Liu Li Bo La Shi Ye Dan Da Jie Do Ye Bo La Ho Ti San Miao San Bu To Ye Dan Ci Ta An Bi Sa Shi Bi Sa Shi Bi Sa Shi San Mu Jie Di Sua Ho Namo Bo Jia Fa Ti Bi Sa Shi Ju Liu Bi Liu Li Bo La Shi Ye Dan Da Jie Do Ye Bo La Ho Ti San Miao San Bu To Ye Dan Ci Ta An Bi Sa Shi Bi Sa Shi Bi Sa Shi San Mu Jie Di Sua Ho. Nadyata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Nadyata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Nadyata Om Gate Gate Parasam Gate Bodhi Swaha. Semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir kehidupan bersama-sama lahir di alam bahagia. Omitofo. Sekian doa dari Suhu. Kemudian kalian ingat baik-baik bahwa yang bisa melindungi kita adalah perbuatan baik kita sendiri. Jadi kalau kalian ingin dipercaya oleh orang lain, jangan berbohong. Kalau kalian ingin punya teman banyak, bicaralah yang ramah, yang sopan, yang lembut. Kemudian kalau kalian ingin disayang sama teman-teman, sama orang lain, kalian belajar untuk menyayangi orang lain dulu. Nah, karena kalian masih anak-anak, maka balik lagi, orang tua itu peran penting di rumah. Jadi orang tua belajar sekarang bicara yang lembut, bicara yang baik, bicara yang sopan, bicara tepat pada waktunya. Kemudian bicara yang sesuai dengan kenyataan. Jadi supaya anaknya belajar dari orang tua, maka semoga
keluarga kalian menjadi keluarga yang bahagia. Oke, sekian dari Suhu. Terima kasih untuk mendengarkan. Semoga kita semua berubah ya, menjadi orang yang lebih baik lagi. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Budaya. Terima kasih Suhu. Di Cici Tanti, mungkin adik-adik mau mengucapkan terima kasih buat Suhu semua. Iya. Ya, boleh Semuanya boleh beranjali. Kita bilang sama-sama. Terima kasih Suhu. Amitofo. Coba dikasih aja orang janji. Amitofo. Amitofo, terima kasih. Terima kasih Suhu. Mitofo, cie. Aku Mitofo. Oke, Mitofo. Aku leave group ya. Iya, terima kasih Suhu. Terima kasih Suhu. Sehat Suhu. Oke, aku mau makan ya. Jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih Suhu. Terima kasih. Oke. Dadah. Nah, yang lain belum live dulu. Mau baca parita lagi ya, Cici ya. Kita mau baca parita penutup semuanya. Tangannya kembali beranjali yuk. Kita baca parita penutup. Ingat ya tadi PR-nya dari Suhu ya, katanya suruh mencari kata-kata positif ya, berbicara kata yang positif. Nah, nanti kalau bisa dicatat ya PR-nya dari Suhu. Yuk kita mau tutup kebaktian, tangannya beranjali semua. Hari ini pinter-pinter semua, sudah dapat blessing. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Oke, kita mau baca parita, tangannya beranjali. Kita mau tutup kebaktian, membacakan parita etawata bersama-sama. Ya, pada pagi hari ini dengan membacakan etawata. Sampai
terima kasih semuanya. Terima kasih sudah join di sekolah minggu biar Aprita masuk ke online. Terima kasih semuanya. Soti hotu. Soti hotu semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Bye bye. Thank you, Kenichi. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa Dirananda, Cindy dan Erlin.